Apa? Kembalikan ayam itu. Apa, Jack? Ini mau mencuri ayam. Loh. Mas. Kamu apa-apaan? Apa sih? Ayam nyambil, Jack. Iya. Buka balon. Mas. Kamu ini ya? Kamu mau maling ya? Enggak. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Bentar sayang. Aduh sayang, tolong sayang. Kok kamu tumben datang ke sini gak ngabarin aku? Iya sayang, aku emang gak ngabarin kamu. Soalnya ini dadakan. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Mau ngomong sesuatu? Emangnya kamu mau ngomong apa? Gini sayang, aku itu mau minta uang sama kamu 2 juta sayang. Hah? Aku mau bayar UKT kurang. Duh sayang, kok kamu mendadak kayak gitu sih minta uangnya? Kamu kan tahu sendiri kerjaan aku ini seperti apa. Sedangkan uang 2 juta itu uang banyak. Kalau mendadak seperti ini, mana ada aku? Ya iya, tapi kan kamu ini pacar aku sayang. Masa iya pacarnya lagi butuh kamu nggak mau usahain buat aku? Ya bukan aku nggak mau usahain, cuman masalahnya uang 2 juta itu banyak. Kamu, ya kalau mendadak seperti ini aku mana ada. Ya kamu usaha kek sayang. Oh, jual apa kek atau pinjam atau gimana gitu. Sayang, aku tuh bener-bener butuh uang itu sayang. Kalau aku nggak bayar UKT, nanti bisa-bisa aku nggak bisa ikut ujian. Iya aku tahu, tapi mau gimana lagi, untuk sekarang aku nggak ada uang. Duh sayang, kamu ini gimana sih sayang? Masa dari tadi jawabannya cuma nggak ada uang. Kamu usaha kek. Aku mau usaha apa, sedangkan kamu pasti dalam waktu dekat ini kan butuh uangnya. Ya aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus usaha. Aku mau uang itu ada gitu. Ya tapi kan kamu tahu sendiri, kerjaan aku ini cuma sebagai pemulung, dan kerjaan pemulung ini juga penghasilannya nggak seberapa. Kalau misalkan kamu ini sudah tahu, pasti kamu juga tahu kan, cari uang 2 juta itu nggak gampang. Ya seandainya kamu bilang 2 bulan yang lalu, mungkin aku bakal usahakan sekarang. Ya kamu usaha dong, apa gitu. Ya aku tahu kamu kerjaannya cuma jadi pemulung. Tapi masa iya pacarnya lagi butuh kamu kayak gini jawabannya? Ya bukan aku mau jauh seperti itu, tapi kan kamu tahu sendiri, bukan aku nggak mau ngasih, tapi uang 2 juta itu banyak. Ya kalau kamu usaha pasti uang 2 juta itu nggak banyak. Kamu nih bener-bener males ya jadi orang. Gimana sih? Kamu nih sebenarnya cinta nggak sih sama aku? Astagfirullahaladzim, ini bukan masalah cinta atau enggaknya, cuman masalahnya penghasilan aku aja 30.000 itu udah maksimal 1 hari. Itu pun aku kerja harus dari pagi sampai sore. Ya makanya kamu itu jangan kerja kayak gini terus. Usaha kek, kerja yang lain kek. Kalau kamu tetap mengandalkan jadi pemulung kayak gini, mana bisa kamu dapat uang yang banyak? Iya aku tahu. Ya tapi kamu tenang aja deh. Kamu emangnya butuh kapan uangnya? Iya aku butuh cepet sih. Tapi kalau emang kamu masih butuh waktu, ya udah aku kasih waktu 3 hari deh. Tapi ingat ya Mas, aku butuhnya 2 juta. Harus pas 2 juta, aku nggak mau kalau kurang. Iya. Ya udah, kamu tenang aja. Biar masalah uang itu untuk kebutuhan kamu kuliah, biar aku pikirkan nanti. Aku bakal cari tahu solusinya gimana. Biar nanti entah aku cari pinjaman atau gimana gitu. Kamu tenang aja. Tapi beneran ya, kamu bakal usahain itu buat aku. Iya sayang, kamu tenang aja. Kamu gak usah khawatir. Masalah itu biar aku yang nanganin. Ya udah, kalau kayak gitu aku benar-benar mau tunggu. Ingat ya Mas, 3 hari. Aku nggak mau kalau lebih. Iya sayang, kamu tenang aja. Aku janji dalam waktu 3 hari aku bakal
dapat uang 2 juta itu. Ya udah kalau gitu, aku cuman ngingetin aja. Takutnya kamu tuh lupa. Terus takutnya kamu juga ingkar janji. Iya, kamu nggak perlu khawatir, kamu tenang aja. Masalah itu biar aku selesaikan dan aku nanti cari tahu solusinya seperti apa. Kamu nggak usah khawatir. Aku janji. Iya. Bukannya apa, Mas? Kamu kan tahu sendiri, aku itu udah hampir wisuda. Kalau misalkan aku nggak bayar UKT, terus aku nggak ikut ujian, kan nanti gimana? Aku nggak bisa wisuda, nggak bisa jadi sarjana. Iya sayang, udah kamu jangan mikir aneh-aneh dulu. Aku kan masih mau mengusahakan ini semua. Iya. Ya udah, aku kesini cuma mau ngomong itu. Aku pikir kamu langsung mau ngasih aku uang. Nggak taunya kamu masih nggak ada uang. Ya tapi nggak apa-apa deh. Kamu kan janji sama aku mau diusahakan. Iya sayang, kamu tenang aja, nggak usah khawatir. Aku janji kalau misalkan sudah dapat uangnya, aku bakal datang ke rumah kamu ataupun kamu datang ke sini, nggak apa-apa. Iya. Pokoknya kabarin secepatnya ya, Mas. Aku benar-benar butuh uang itu. Iya sayang. Ya udah kalau kayak gitu, aku pamit pulang dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku ini harus usaha apa ya supaya aku bisa mengumpulkan uang sebanyak 2 juta itu. Aduh, kalau cuma mengandalkan aku hasil mulung, mungkin aku ini gak bakal cukup dalam waktu 3 hari ini mengumpulkan uang sebanyak 2 juta. Apa aku cari pinjaman aja ya? Iya deh, sambil lalu aku mikir aku mau cari pinjaman sama siapa. Sambil lalu aku juga usaha cari barang bekas, siapa tahu dalam waktu 3 hari ini membeludak hasilnya. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku langsung lanjut kerja aja. Ya udah deh, aku sekarang langsung ke ayah bebek aku. Aku sengaja nggak ngabarin dia, ya biar dia nanti setelah lihat aku dia kaget. Ya udah deh, mending sekarang aku langsung jalan aja. Tapi sebelum jalan, penampilan aku udah rapi nggak ya? Udah rapi. Nah kalau kayak gini kan, ayang bebek aku pasti terpesona sama aku. Terus ditambah, aku sekarang punya parfum baru. Wah, harum banget aku. Ya udah deh, jangan berlama-lama. Mending sekarang aku langsung ke rumah ayang bebek aku. Ada orang apa enggak ya? Kayaknya aman deh. Ya udah deh. Pokoknya aku harus berhasil mencuri ayam itu. Soalnya kan ayam itu menang terus. Terus kata orang-orang ayam itu ditawar 10 juta. Iya bener. Dan kalau aku jual sama Robi, pasti Robi belinya dengan harga tinggi. Iya bener. Kayaknya sudah aman. Ya udah deh. Mending aku langsung sana aja. Takutnya sebentar lagi ada orang. Waduh, ada Danang lagi. Ini gimana ya? Wah, kebetulan ini di sini ada Samsul. Aku coba tanyakan aja deh. Siapa tahu Samsul punya uang. Samsul! Samsul! Iya Nang. Kebetulan kamu ada di sini. Iya Nang, emang ada apa ya? Gini, Cul. Sebenarnya aku dari rumah itu bingung. Aku lagi ada kebutuhan, Samsul. Dan kamu ada di sini. Boleh nggak, Sul? Aku ini mau pinjam uang sama kamu. Mau pinjam uang Nang?
Iya Samsul, soalnya aku lagi ada kebutuhan. Waduh, gimana ya Nang? Gini aja deh. Aku bisa bantu kamu. Hah? Tapi kamu juga bantu aku. Oh, emangnya bantu apa Samsul? Gini, ayam aku itu hilang Nang. Hah? Hilang? Terus kamu bantu aku cari. Nanti aku kasih uang kamu. Oh gitu. Berarti kamu mau ngasih imbalan buat aku kalau ayamnya ketemu? Iya Nang, aku kasih 1 juta. Hah? 1 juta? Iya Nang, Serius Samsul? serius. Iya deh, aku mau. Emangnya ayam kamu hilangnya kemana? Ayam aku kayaknya lari ke sana deh. Oh gitu. Ciri-cirinya warnanya itu hitam merah, terus kakinya warna putih. Terus di sininya gak ada bulu lehernya sedikit. Oh, oke Samsul. Siap. Aku pasti bantu cari ayam kamu sampai ketemu. Iya Nang, semoga ketemu ya. Oh, iya Samsul. Ya udah ayo. Oh, kamu aja. Aku tunggu di rumah. Nanti kalau kamu sudah ketemu, kamu langsung ke rumah ya. Oke, siap. Kamu tunggu di rumahnya aja. Ya udah, semoga berhasil. Iya Samsul, beres. Ya udah, aku pulang dulu. Iya. Semoga aja ya Danang berhasil. Kalau Danang berhasil, wah, pasti aku banyak uangnya nanti. Ya udah deh, mending aku tunggu di rumah aja. Wah, kesempatan ini, rezeki nomplok. Cuman cari ayam, dapat 1 juta. Waduh, kalau aku mulung, bisa-bisa 1 bulan penuh, aku nggak ada liburnya, dapat uang 1 juta. Ya udah deh, aku nggak boleh sia-siakan hal ini. Tapi aku cari kemana ya? Aku nggak boleh rame-rame tapi nanti kalau ketahuan malah nanti rebutan. Kalau ada orang lain yang menemukan, aku nggak dapat 1 juta. Kayaknya ke sana. Aku coba deh. Di sana kan juga banyak ayamnya. Apa jangan-jangan ini ya ayamnya? Soalnya kan ciri-cirinya ini sama. Warnanya merah hitam. Lehernya nggak ada bulunya. Terus kakinya putih. Benar, ini. Wah, mungkin sudah ada yang mengamankan. Gara-gara mungkin bertarung nih ayam. Oh, iya benar. Aduh. Ya udah deh. Sini. Mau ngapain kamu? Bawa ayam, ha? Ini saya disuruh. Disuruh. Oh, mau mencuri? Loh, enggak kok. Jujur aja. Gon. Apanya? Kembalikan ayam itu. Apa, Jack? Ini mau mencuri ayam. Loh. Mas. Kamu apa-apaan? Apa sih ayam nyambil, Jack? Iya. Buka balon. Mas. Kamu ini ya? Kamu mau maling ya? Enggak. Kamu apa-apaan ini? Mau alasan, ha? Enggak. Saya enggak ada alasan. Pergi. Pergi. Dasar maling. Untung aja ya, Jack. Ada kamu, Jack. Iya, Gon. Tadi aku keluar, terus si Danang itu bawa ayam itu keluar. Si Danang. Iya. Emangnya kamu tahu dia anaknya siapa? Anaknya Pak Budi. Dia emang miskin, Gon. Maka dari itu, dia melihat kesempatan ya mau mencuri ayam ini. Iya, Jack. Untung aja ada kamu, Jack. Iya. Bolo. Tapi gak apa-apa kan, Gon? Untung aja ayam aku ini nggak kenapa-kenapa. Iya.
Nih, misalnya ayam mahal, Jack. Iya. Mending bawa ke dalam aja, Gon. Ya, ya, Jack. Sayang. Sayang. Sayang, ini aku Agung. Loh. Kok nggak ada jawaban ya? Apa jangan-jangan ayang bebek aku itu lagi keluar ya? Nggak seperti biasanya. Biasanya kan kalau aku manggil-manggil, Hikmah itu langsung keluar. Sayang. Sayang. Ya udah deh. Mending aku telepon aja. Aku mau nanya dia itu ada di mana. Ini dia yang bebek aku. Bentar-bentar sayang. Bisa. Tolongin. Aduh, Sayang, kamu dari mana? aku dari rumah Mas Danang sayang. Ngapain kamu kesana? Aku mau minta uang sama dia. Biasa. Kan aku ya mau minta uang terus sama Mas Danang karena aku tuh mau manfaatin Mas Danang. Iya, aku tahu. Terus gimana? Dikasih? Ya enggak lah sayang, enggak dikasih. Mas Danang itu katanya mau cari uang dulu, mau cari pinjaman lah atau mau cari apa gitu katanya. Pokoknya dia belum punya uang sayang. Tapi ya udahlah. Gak usah mikirin si Danang itu. Kedatangan aku ke sini, aku ini mau ngajak kamu jalan-jalan. Ya emang sengaja sih aku ini nggak ngabarin kamu biar surprise gitu. Iya sayang. Makanya itu aku bingung kok ada kamu di sini. Berarti sayang udah dari tadi di sini. Iya, nggak tadi sih, cuman aku ya baru sampai juga. Tapi aku manggil kamu nggak ada. Ya aku ngiranya kamu keluar, nggak taunya bener. Iya sayang. Tapi ngomong-ngomong, kamu ini mau ngajak aku jalan-jalan kemana? Aku mau ngajak jalan-jalan ke pantai. Tapi terserah kamu juga sih, kalau misalnya kamu nggak setuju ke pantai, kita ya kemana kek? Ya aku juga bingung. Sayang, jangan ke pantai deh sayang, panas. Aku nggak suka kalau ke pantai panas-panas. Gimana kalau kita nonton aja? Nanti kita ke food court gitu, kita cari cemilan yang banyak ya. Gak apa-apa. Ya udah, kita langsung jalan aja. Kuncinya kamu ambil. Oh iya, bentar. Yaudah, yuk kita langsung jalan. Iya. Bentar. Udah, yuk. Yuk, berangkat. Aduh, capek juga ya jalan dari sana. Tapi mudah-mudahan si Danang itu berhasil. Soalnya kan kalau dia berhasil, pasti aku banyak uang. Ya udah deh, mending aku telepon si Robi aja. Aku mau bilang kalau aku punya ayam. Halo, Assalamualaikum. Gini Robi, aku ini punya ayam. Ayam aku itu mau dijual. Iya Robi, bagus. Sudah menang 7 kali. Iya serius. Ya udah, mending kamu langsung ke rumah aja. Kamu lihat sendiri ayamnya seperti apa. Iya. Aku tunggu ya. Waalaikumsalam. Wah, akhirnya Robi mau ke sini. Ya udah deh, mending aku tunggu di dalam aja sambil nunggu dulu si Danang sama si Robi.
Iya. Anjir. Pas banget aku. Hikmah. Loh. Iya bener. Mana? Iya Hikmah. Kamu kenapa? Kok muka kamu lebam-lebam kayak gitu? Iya Hikmah. Ini aku tadi kan muter-muter usaha cari uang yang kamu minta itu. Terus aku ini difitnah mencuri ayam, terus aku dipukuli. Ini fitnah mencuri ayam. Loh. Mas, kalau sampai kamu dipikuli kayak gini, apa jangan-jangan emang benar ya kamu mencuri ayam? Loh. Iya pasti kayak gitu. Sekarang mana mungkin orang itu tiba-tiba mukulin kayak gitu sembarangan. Pasti ada sebabnya. Tapi sebentar, kamu kok sama laki-laki? Ini siapa? Ini kamu nggak perlu tahu pokoknya. Loh, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Aku kan ini pacar kamu, jadi aku berhak tahu kamu ini sama siapa. Ya, tapi aku nggak mau ngasih tahu sama kamu. Mas, udah ya Mas, nggak usah ngomong yang lain. Aku tuh mau tanya sama kamu, apa jangan-jangan emang bener ya kamu ini mencuri ayam? Loh, enggak sayang, enggak. Aku enggak mencuri ayam. Aku itu tadi cuma disuruh. Ya, karena aku juga tergiur dengan imbalannya. Ya, aku akhirnya ngikutin apa yang disuruh. Aduh Mas, udahlah Mas, kamu tuh nggak usah ngarang cerita, nggak usah alasan. Lihat aja nih, muka kamu udah lebam-lebam. Pasti kamu udah dikeroyok kan sama warga-warga. Udah ngaku aja kalau kamu tuh sebenarnya emang maling. Iya, aku memang mengakui kalau aku habis dikeroyok. Tapi aku nggak tahu kalau sebenarnya aku itu ya disuruh mencuri. Aduh. Udahlah sayang. Kamu punya pacar yang maling kayak gini, emangnya kamu gak malu apa? Mending sekarang kamu jujur aja, aku ini siapa? Iya. Mungkin ini udah waktunya untuk kamu jujur sama dia. Iya sayang. Mas, asalkan kamu tahu ya, laki-laki ini itu pacar aku. Loh, apa-apaan kamu ini Hikmah? Kamu selingkuh? Kalau emang iya kenapa emangnya? Mas, Astagfirullahaladzim, pikir Mas, Hikmah. pikir pakai logika. Emang kamu pikir aku ini bener-bener cinta sama kamu? Enggak ya Mas, selama ini aku pacaran sama kamu. Aku cuma manfaatin kamu aja. Aku cuma mau ambil butuhnya sama kamu. Astagfirullahaladzim Hikmah. Apa-apaan sih kamu ini Hikmah? Kamu lihat, aku sampai jadi seperti ini. Ini gara-gara siapa? Gara-gara kamu. Aku tuh emang minta uang sama kamu. Tapi aku nggak nyuruh kamu buat jadi maling. Loh, aku ini nggak kayak jadi gitu. maling Hikmah. Aduh, Aku ini cuma disuruh. Kamu barusan dengan sendiri. Aku ini cuma disuruh. Aduh Mas, udah ya Mas, nggak usah kamu berbelit-belit ngomongnya. Aku udah percaya kok kalau kamu ini sebenarnya emang maling. Mungkin karena kamu kepepet. Gini ya Mas, mana ada maling ngaku. Kalau misalkan maling ngaku, penjara itu penuh. Iya, aku tahu. Maka dari itu, berhubung aku ini bukan maling, aku ini nggak ngaku. Aduh Mas, terserah kamu deh Mas. Kalau misalkan kamu tetap nggak mau ngaku, terserah kamu. Intinya, aku tetap nggak percaya sama kamu. Kamu tetap maling. Astagfirullahaladzim. Aku kan barusan sudah bilang, aku ini bukan maling. Terserah kamu aja deh, kamu ini mau ngomong aku apa. Tapi Hikmah, intinya, aku sakit hati kamu perlakukan aku seperti ini. Ya udah Mas, aku nggak peduli. Walaupun kamu sakit hati kek, kamu nangis darah kek, aku nggak peduli Mas. Intinya selama ini aku pacaran sama kamu, aku cuma ambil manfaatnya doang sama kamu. Astagfirullahaladzim Hikmah. Kamu tega-teganya memperlakukan aku seperti ini. Ingat ya Hikmah, aku seperti ini gara-gara kamu. Kok kamu malah nyalahin aku sih? Mas, aku nih emang minta uang sama kamu, tapi aku nggak nyuruh kamu jadi maling. Sayang, udahlah, kamu gak usah banyak ngomong sama dia. Mending sekarang dia putusin aja. Masa iya kamu mau mempertahanin
pacar seorang maling? Iya sayang. Mas Danang, udah ya Mas Danang. Dari sekarang mending kita putus aja. Aku nggak mau jadi pacar kamu lagi. Apalagi sekarang aku punya pacar baru. Dan juga pacar baru aku ini orang kaya, nggak sama kayak kamu. Kalau kamu kan kerjanya cuma jadi pemulung. Bukan pacar baru Hikmah, tapi itu selingkuhan kamu. Kamu bilang dasar kamu ini wanita nggak bener. Gak bener. Seharusnya kamu yang sadar ya. Kenapa Hikmah ini sampai selingkuh? Mas. Ya berarti kurangnya ada di kamu. Sekarang gini ya, kalau misalkan saya ini kekurangan, nggak mungkin Hikmah ini mau sama saya. Ya meskipun Hikmah bilang dia itu manfaatin saya. Ya makanya Kenapa? kamu jangan GR. Kamu punya selingkuhan yang nggak mampu apa? Nggak mampu ngasih uang sama kamu? Hah? Enggak ya. Kamu bilang kalau kamu ini cuma manfaatin aku. Kenapa? Kamu pacarnya nggak bisa apa-apa apa? Enggak ya. Pacar aku ini malah bisa ngasih lebih dari apa yang kamu kasih sama aku. Cuman kan sayang kalau misalkan kamu nggak aku ambil uangnya. Iya. Jadi ya udah aku manfaatin aja. Soalnya sayang, Astagfirullahaladzim. kenapa kamu minta uang terus sama dia? Karena dia itu kan, ya cintanya sama kamu tergila-gila, cinta mati. Jadi kalau kamu minta sesuatu pasti diturutin. Iya. Berarti dianya yang bodoh. Iya, Dia gak sadar bener. diri. Hikmah itu beneran cinta atau enggak? Seharusnya kamu mikir, oh iya ya, Hikmah itu kan cantik, sedangkan aku pemulung. Seharusnya kamu mikir kayak gitu. Iya Ngerti mas, nggak? saya ngerti. Ya saya salah. Ternyata menilai Hikmah seperti apa. Aduh, Tapi ingat ya mau Hikmah, nangis. kamu sampai selamanya nggak bakal aku maafin Hikmah. Ingat ya, kalau kamu bisa membodohi seseorang, jangan pikir kamu itu terlalu pintar untuk membodohi dia. Tapi ingat Hikmah, seberapa percaya dia itu sama kamu. Ngerti kamu? Oh, ya udah, berhubung kamu percaya sama aku, ya udah, aku manfaatin Mas. Makanya Mas, aku kasih tahu sama kamu, kamu itu kalau mau pacaran harus lihat-lihat dulu orangnya kayak gimana. Kalau orangnya cantik seperti aku, bisa jadi dia itu emang bener-bener manfaatin kamu. Iya Hikmah, aku bakal lebih berhati-hati ke depannya. Kalau wanita seperti kamu ini nggak bisa dinilai dari luarnya aja. Ternyata dalamnya kamu ini orang nggak bener. Loh, enak banget kamu ini bilang aku wanita nggak bener. Yang nggak bener itu kamu. Kamu ini jadi laki-laki kayak gini, udah miskin, jadi pemulung, terus ditambah sekarang jadi maling. Sadar kamu tuh yang nggak bener sifatnya. Udahlah, kamu jangan ngomong seperti itu. Mentang-mentang kamu diputusin, mentang-mentang kamu dimanfaatin Hikmah, kamu bilang Hikmah ini wanita nggak bener. Bukan Hikmah yang wanita nggak bener, tapi kamu laki-laki yang kurang mapan. Kalau kamu gak mau diginikan sama perempuan, kamu itu harus menjadi orang kaya, orang sukses, biar kamu ini gak dihianatin wanita. Contohnya seperti aku belum pernah dihianatin wanita. Karena apa? Wanitanya minta apa, langsung aku turutin. Iya. Mas Danang, atau jangan-jangan kamu itu mikirnya aku beneran sayang ya sama kamu, aku pasti jadi istri kamu gitu. Aduh Mas, kalau kamu mikir kayak gitu, itu kejauhan. Mana mungkin aku mau nikah sama pemulung kayak kamu. Apalagi sekarang lu tambah jadi maling. Enggak lah, aku nggak mau. Iya Hikmah, nggak apa-apa. Aku cuman sakit hati aja kamu seperti ini. Tapi ingat ya Hikmah, Tuhan itu adil. Kamu nyakitin hati orang, kamu suatu saat bakal disakitin. Enggak, aku nggak bakal disakitin. Maaf Karena ya. aku itu cantik. Hikmah. Orang cantik banyak di luar sana Hikmah. Tapi mereka nanti pasti kena karma dengan apa yang sudah mereka lakukan sama orang lain. Ya tapi aku yakin kok aku nggak bakal kena karma. Karena kamu ini pantas diginiin. Sayang, Iya Hikmah. tapi udahlah, kita gak usah ngeladenin orang miskin kayak gini. Yang terpenting sekarang kan kamu udah putus sama dia. Iya. Jadi sekarang kita ini hubungannya bebas. Mending lebih baik kita lanjut aja, kan kita masih mau Jalan-jalan. ya kan? Iya. Ya udah, mulai sekarang, mulai detik ini, kamu jangan pernah ganggu Hikmah lagi. Karena hubungan kamu sama si Hikmah udah putus, oke? Sayang. Yuk. Kakak itu naik motor, bukan jalan kaki. Ya Allah, kok ternyata Hikmah memperlakukan aku seperti ini. Gara-gara dia aku seperti ini.
sampai aku difitnah ini maling. Padahal aku ini cuma disuruh. Sekarang Hikmah ini malah selingkuhin aku. Oh, ini kenapa sih mobil aku? Kok tiba-tiba mati kayak gini? Padahal nggak pernah deh mobil aku itu kayak gini. Dibilang bensinnya habis juga, udah aku isi full. Aduh, mana aku nggak tahu lagi tentang mesin ini. Apa aku telepon orang rumah aja kali ya? Aduh, ada aja. Aduh, gimana sih orang rumah ini? Coba aku telepon lagi. Aduh ya Allah, nggak ada yang angkat lagi. Ini gimana sih orang-orang rumah? Bingung kalau udah dibutuhin gini, nggak ada yang angkat. Duh, nggak tahu sama siapa ya aku ini. Oh, ini dia. Ada mas. Ada apa ya? Kok sepertinya Mbak itu panggil aku? Mas, loh, bentar. Mas Danang. Devi. Loh, astagfirullahaladzim. Aduh, ada apa, Dev? Oh, loh, iya benar ini Mas Danang. Oh iya Dev, ini aku. Loh, Mas Danang kenapa? Kok lebam-lebam, Mas? Aku habis dipukuli sama orang. Hah? Habis dipukulin sama orang? Kok bisa? Aku barusan itu dapat pekerjaan. Katanya aku disuruh mencari ayam yang hilang. Nggak taunya giliran ayam itu diambil, aku diteriakin pencuri, Devi. Akhirnya aku dipukuli sama pemilik ayam itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok bisa, Mas? Terus ini Mas Danang mau kemana? Ya, aku ini keliling-keliling. Kan sekarang aku ini kerja jadi pemulung. Tapi ngomong-ngomong, ada apa, Devi? Kok barusan aku dengar kamu ini panggil-panggil aku? Iya, Mas. Maaf ya, Mas. Aku sebelumnya nggak tahu kalau itu Mas Danang. Ini, Mas. Kebetulan mobil aku itu ya mogok nggak jelas. Ya aku bingung, telepon orang rumah nggak diangkat. Akhirnya aku ya berpikiran kayaknya aku minta bantuan sama orang. Ada orang lewat, ya aku panggil aja. Ternyata Mas Danang. Duh, kalau kayak gini Mas Danang nggak bantuin aku juga nggak apa-apa. Ini Mas Danang mau pingsan atau gimana? Enggak, Devi. Aku cuman perut sama kepala sakit pusing. Ya gara-gara barusan aku dipukulin. Oh, gitu ya, Mas. Astagfirullahaladzim, tapi kok bisa sih, Mas? Mas Danang mau ngelakuin hal itu? Ya, soalnya aku itu lagi butuh uang, Devi. Ya, tapi aku juga nggak tahu kalau sebenarnya aku itu disuruh mencuri. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mas. Aduh, lain kali ya dipikir-pikir lagi kalau mau bantuin orang, Mas. Ya, tapi Ya, soalnya aku kenal Dev sama orang yang menyuruh aku itu, Dev. Ya, berhubung aku ini memang butuh uang, ya aku ini terpaksa ngikutin apa yang dia suruh. Soalnya kan masalahnya sebelum ini aku punya pacar, dan pacar aku itu katanya butuh uang untuk bayar kuliahnya. Ya udah deh, gara-gara tergiur aku mau dikasih upah 1 juta, aku itu mau ngelakuin seperti itu. Nggak taunya udah dipukulin. Aku diputusin sama pacar aku. Ternyata pacar aku selama ini selingkuh. Katanya cuma manfaatin aku. ya Allah, Mas. Aku nggak tahu lagi harus ngomong apa. Kamu sabar aja kayaknya. Aku nggak tega
Setelah sekian lama kita nggak ketemu di sini, malah dengar kabar Mas Danang kayak gini. Aduh ya Allah. Ya sudah Mas, semoga apa yang terjadi hari ini ya nanti dapat hikmahnya ya Mas. Allah ganti kebahagiaan yang lebih-lebih buat Mas Danang. Iya Devi, amin amin. Oh iya, tadi kamu bilang mobil kamu tiba-tiba mogok gitu aja. Iya Mas. Coba ya Devi, aku coba perbaiki. Siapa tahu aku bisa tahu masalahnya ini apa. Tapi katanya Mas Danang pusing, perutnya sakit. Nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Aku masih bisa nahan. Ini. Bentar. Kamu bisa Devi? Bisa Mas. Bentar ya. Coba Mas. Bukan, sebentar. Duh, aku tuh paling nggak tahu kayak gini ini Mas, bingung. Bisa Mas? Bisa Devi, bisa. Mana sih ya, aku cek dulu. Iya. Duh, apanya ya Mas kira-kira? Sebentar, aku coba cek dulu Devi. Mungkin ini kendalanya Devi. Soalnya barusan aku lihat ini soketnya longgar. Oh gitu. Terus ini gimana Mas? Mau dicoba? Iya Devi, coba aja. Barusan sudah aku pasang kok. Oh gitu Mas. Iya Mas. Bentar ya, aku coba hidupin dulu. Bentar ya Mas. Iya Devi. Bismillah. Oh. Alhamdulillah. Aduh. Kok hebat juga Mas Danang ini ternyata. Bisa aja kamu ini. Aku kan pernah juga ikut orang kerja di bengkel. Jadi ya sedikit banyak paham. Tapi kalau untuk mesin ya harus ke bengkel Devi. Iya Mas Danang, tapi syukur deh. Udah nanti gimana aku pasti ke bengkel kok, yang terpenting. Kenapa Mas mau pingsan? Enggak, cuma cenut-cenut aja. Mas Danang, terima kasih banyak ya buat tanda terima kasih aku. Kalau Mas Danang mau nih, Mas Danang mau nggak aku tawari pekerjaan? Hah? Tawari pekerjaan? Emangnya kerja apa Devi? Ya nanti Mas Danang bisa kerja di perusahaan aku. Ya ini hitung-hitung sebagai tanda terima kasih aku. Ya Allah Dev, kamu serius Dev? Ya serius lah Mas. Mas Danang kan udah baik bantuin aku. Terus Mas Danang juga bilang barusan kalau kerjanya sekarang jadi pemulung. Daripada kerja jadi pemulung, nih niatnya bantuin orang mau cari rezeki malah dipukulin, mending kerja sama aku aja. Ya Allah Devi, terima kasih banyak ya Devi. Ya Allah. Iya sama-sama Mas. Bentar nih Mas Danang langsung datang aja ke alamat ini. Itu rumah aku Mas. Ini kartu nama ya? Iya kartu nama. Iya Devi. Aku bakal datang. Kalau aku boleh tahu kapan aku harus kesini? Besok Mas Danang langsung datang aja ke rumah aku, oke? Iya Devi, Dev. Makasih banyak ya Dev. Iya Mas Danang, sama-sama aku juga makasih banyak ya Mas. Mas Danang nggak usah bingung, pakai baju yang Mas Danang punya aja. Iya Dev, siap Dev. Ya Allah, aku beruntung banget bisa ketemu kamu di sini Devi. Aku juga beruntung bisa ketemu Mas Danang dan bisa dibantuin. Semoga aja bantuan aku yang nggak seberapa ini ya bisa merubah segalanya ya Mas. Amin Devi. Ya Allah Dev, aku janji besok aku datang sepagi mungkin untuk datang ke rumah kamu ya Dev. Iya Mas Danang. Ya udah besok pokoknya aku tunggu. Iya Dev. Ya udah. Aduh. Aku permisi dulu ya Dev. Iya Mas. Kayaknya Mas Danang juga itu pusing. Mending Mas Danang istirahat aja ya. Iya Dev. Ya sudah kalau kayak gitu aku permisi dulu ya Dev. Makasih banyak. Sama-sama Mas Danang. Assalamualaikum. Hati-hati. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kasian banget ya lihat Mas Danang sekarang. Padahal orangnya pintar, dulu rajin. Ternyata takdirnya nggak memihak sama dia. Apalagi sampai dipukulin, padahal mau cari rezeki. Ya Allah, semoga aja ya bantuan aku yang nggak seberapa ini bisa bermanfaat buat Mas Danang.
Ya udah kalau kayak gitu, mending aku langsung pulang aja. Nanti bisa-bisa mati lagi nih mobil. Apa jangan-jangan ini ya rumah si Devi? Kalau dari alamatnya memang sudah sesuai ini. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku langsung masuk aja. Misi. Iya mas. Maaf sebelumnya, ini benar kediaman Devi Zavarina? Oh iya bener mas. Ini rumahnya Bu Devi. Kalau saya boleh tahu, masnya ini ada kepentingan apa ya? Jadi gini, saya kebetulan temannya Devi. Oh. Saya datang ke sini karena saya ini katanya mau diberikan pekerjaan. Oh gitu, berarti mas ini sudah ada janji sama Bu Devi? Iya benar, saya sudah ada janji sama Devi. Bentar mas, saya panggilkan dulu ya. Iya siap. Permisi. Semoga aja aku bisa mendapatkan pekerjaan yang layak ya, dan aku bisa merubah hidup aku. Amin. Serba. Devi. Assalamualaikum. Salah bener dari tadi. Enggak kok Devi, baru aja aku sampai di sini. Oh, ya udah deh, syukur kalau kayak gitu. Aku kira Mas Dana nggak mau datang Tapi loh. sebentar. Ini rumah kamu Devi. Alhamdulillah iya Mas, ini rumah aku. Berarti ini pencapaian kamu sama suami kamu dong. Suami? Oh, enggak Mas. Aku masih belum punya suami. Oh, gitu Devi. Waduh, maaf Devi. Aku nggak tahu kalau kamu ini masih belum menikah. Sekali lagi aku minta maaf ya. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Santai aja. Ya mungkin Mas Dana ngiranya di usia segini aku udah punya pasangan kan. Tapi sayang aja masih belum ketemu jodohnya. Oh, iya Devi. Ya semoga aja deh. Nanti kamu cepat ketemu sama jodoh kamu. Amin, amin. Udah, jangan bahas jodoh, sensitif. Ya udah. Ini Mas Dana, nggak usah basa-basi. Besok Mas Dana langsung aja datang ke PT Aksara Jaya ya. PT Aksara Jaya. Iya. Perusahaan besar itu. Iya Mas. Aku ngapain datang ke sana? Loh, ya kerja dong Mas di perusahaan aku. Hah? Perusahaan kamu, Devi? Iya. Loh, kamu bercanda ya? Enggak Mas. Coba deh kartu yang aku kasih, coba lihat. Oh gitu tuh. Berarti aku bakal kerja di perusahaan. Loh, ya iya Mas, kemarin kan aku udah bilang. Atau Mas Danang ngiranya Mas Danang ini kerja di rumah. Iya Devi bener. Ya enggak lah Mas, aku kan tahu Mas Danang kan mantan aku. Iya Kevin, Mas Danang juga pinter, orangnya baik, rajin. Jadi orang seperti Mas Danang cocoknya kerja di perusahaan aku. Iya Dev. Mau nggak? Mau Devi. Ya wah makasih banyak ya Dev. Loh, adek, kak. Iya, kamu ngapain di sini? Loh, Si Maling, ngapain Loh, kamu ada di sini? maling. Kamu ngapain ada di sini? Kamu apa-apaan sih? Bu, orang ini maling, Bu. Kok dia ada di sini? Kamu jangan sembarangan Apa kalau ngomong. sih? Aku ini bukan maling. Lagian ngapain juga sih kalian ini nuduh aku maling? Ya tapi kan memang benar kalau kamu ini maling, ya kan? Aku bukan maling ya. Aku nggak melakukan kejahatan. Aku kemarin cuma disuruh. Aduh, udahlah. Kamu ngaku aja. Kalau maling ya maling, nggak usah ngeles kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Aku ini nggak apaan sih? ngeles ya. Kalau kamu nggak tahu ceritanya, nggak usah nuduh maling. Iya, Mas. Udah. maaf, Bu. Iya, Mas, maaf, Mas. Kevin, stop. Gini ya, Agung, saya kasih tahu sama kamu. Mas Danang ini mantan saya. Hah?
Kemarin dia itu ketemu sama saya dan untungnya saya dibantuin karena mobil saya itu mogok. Ya Mas Danu juga cerita kalau dia tuh babak belur karena ya dia tuh disangka maling. Tapi saya bisa jamin Mas Danu itu bukan maling. Sekarang aja dia bakal kerja di PT Aksara Jaya. Apa, Bu? Bakal kerja di PT Aksana Jaya? Iyalah. Ibu gak salah cari karyawan. Yang ada nanti dia korupsi, Bu. Jangan fitnah. Dari Ini tadi. kamu apa-apa? Saya kaget juga. Bu. Kamu, kalau terbukti aku nggak bersalah, aku laporin kamu ke polisi. Laporin. Aku nggak bakal tinggal diam. Laporin. Hati-hati kamu. Saya Iya, laporin Dek. ya Kevin adik kamu. jangan, Fitnah Bu. ini pencemaran nama baik. Iya dek, kamu apalagi menuduh tanpa bukti itu bisa dilaporin. Makanya kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Kasih tahu adiknya Mas. Iya mas, Sudah merebut pacar saya. Hah? Merebut pacar Mas Iya Devi, dia itu. Allah. Ya, itu yang katanya aku. Iya. Dia yang butuh uang katanya. Makanya gara-gara Bayar ini kuliah. juga. Iya betul. Ya Allah Mbak. Ya udah Mbak, nggak apa-apa. Nih saya kasih tahu ya. Orang yang Mbak sia-siakan sudah punya masa depan yang cerah. Nggak kayak orang ini bisa mintanya cuma sama kakaknya. Ya Allah. Mau tahu kakaknya kerja di sini apa? Jadi tukang kebun. Maaf, Kak. Kamu lagian ngapain sih ngomong-ngomong seperti itu, ah? Dek, kakak di sini kerja ikut Bu Devi sebagai tukang kebun. Terus kamu tiba-tiba datang, kamu menghina Mas ini, bilang Mas ini maling. Ini tamu Bu Devi, Dek. Kalau Kasih kakak tahu Kevin dia siapa? Mantan saya. dan beliau itu mantannya Bu Devi juga. Kamu mau kakak dipecat sama Bu Devi, ya? Mau makan apa kita? Iya, Kak. Ade minta maaf. Ade janji deh. Lain kali Ade gak kira kayak gitu sama orang. Lain kali kamu itu kalau ngomong dijaga ya, Agung. Jangan sembarangan. Iya, Bu. Saya mengaku saya salah, Bu Devi. Maafin saya ya, Bu. Saya gak ada maksud kayak gitu. Lain kali kamu jangan seenaknya gitu kalau ngomong. Hei, kalau kamu kerja bisa menghasilkan uang sendiri, ya nggak apa-apa lah. Mungkin kamu, ya walaupun hal merendahkan orang lain itu memang hal yang nggak baik ya. Tapi seenggaknya masih ada yang dibanggakan dari diri kamu. Kalau kayak gini apa? Bisanya minta sama kakaknya malah ngerendahin orang lain. Nuduh, pencuri lagi. Bener-bener ya. Kasih tahu Kevin, ini adik kamu emang nggak benar. Iya Bu Devi, maafin saya Bu Devi. Ini semua kesalahan adik saya. Devi. Saya mohon Bu, jangan Makasih. pecat saya. Enggak lah Kevin, nggak mungkin. Makasih ya Devi. Kamu sudah mau mempekerjakan aku di perusahaan. Jadinya aku ini nggak bakal dimanfaatin lagi sama perempuan. Oh, iya Dan dong. aku kedepannya bakal lebih berhati-hati mencari pasangan. Betul. Terus ya aku nggak bakal jadi pemulung lagi. Iya betul Mas. Terus Mas Danang bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik pasti. Ya minimal kan juga harus kerja di kantoran Ya juga. iyalah, value diri tambah naik ya, pasti pasangan diri juga tambah naik, upgrade dong. Iya. Bu, Mas Dana yang kalau kerja di perusahaan, ya itu nanti gajinya besar ya. Loh, ya kalau saya ngomong sih takutnya disangka bohong ya. Kasih tahu gaji karyawan biasa di PT Aksana Jaya 10 juta, kasih tahu. Hah? 10 juta. Juta. Lain bonus, kasih tahu Kevin. Iya Bu, iya lain bonus. Mas Dana, Mas, Ini gimana, Kak? diam kamu. Mas, Saya nggak saya terima Mas. Saya bakal tetap ngelaporin adik Mas. Mas, saya minta maaf Mas, saya benar-benar nggak tahu sama masalah ini Mas. Ya. Jujur saya kaget Mas. Iya nggak jangan apa-apa Mas. nangis, Kevin. Tapi saya tetap nggak terima. Saya akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Mas Danang, kalau Aku bakal masalah laporin kamu. iya, kalau masalah itu aku cerai sama Mas Dana. Yang penting tenangin dulu Mas, kasihan soalnya Mas Kevin ini sakit jantung. Ya, biar juga sekalian kakaknya tahu rasa. Iya. Masalah saya apa Mas? Udah Mas Kevin udah. Ya lain kali kasih tahu adiknya ya. Aduh, Kak. Kakak, kalau sampai kakak mati, kakak pasti gentayangin kamu duluan. Iya, maaf, Kak. Udah tahu kakak ini kerjanya susah. Gak usah menyembungkan diri, gak usah merasa tinggi. Iya, Kak. Kalau kayak gini gimana? Kalau Mas ini nekat ngelaporin kamu, gimana? Iya, Kak. Mau kamu lapor polisi? Laporin aja Mas. Saya udah gak kuat, biar saya mati sekalian Mas. Jangan, Kak. Udah ya Kevin. Gini, saya ini masih mau bicara kan sama Mas Danang. Lebih baik adik kamu ini apa? Urusannya mau apa? Kamu bisa nyuruh dia pergi dulu kan? Iya Bu, pergi sekarang Dek. Iya, Kak. Pergi nggak?
untung aja kakak aku gak dipecat sama bosnya. Iya sayang, aku bener-bener malu kalau kayak gini. Aku udah ninggalin Mas Danang, terus nggak taunya sekarang Mas Danang ya bisa dapat kerja yang enak kayak gitu. Dan terus ternyata juga Mas Danang itu sebenarnya bukan maling. Iya sayang, aku juga malu sama dia. Aku menghina dia, tapi gak taunya sekarang dia udah di atas aku posisinya. Iya sayang, tapi ya udahlah yuk sayang, kita pergi aja dari sini. Aku malu, terus aku juga takut sama kakak kamu sayang. Iya sayang, ya kakak aku kalau marah memang gitu. Ya udahlah yuk, ini kita pulang aja. Iya yuk. Udah Kevin. Bu, Udah. Ayo, maafin saya, Bu. udah, Mas, Kevin. maafin saya, Mas. Kalau perlu, saya mau bersujud, Mas. Gak apa-apa, Mas. Masalah Kevin, udahlah Kevin. Lain kali kasih tahu adik kamu juga jangan terlalu memanjakan dia, biar nggak kayak gitu jadinya. Iya, Bu. Udah, nanti kamu jantungnya kambuh lagi. Sesek, Bu. Iya, makanya udah. Mas Danang, ya masalah Mas Danang sama laki-laki itu ya aku serahkan semua sama Mas Danang. Yang terpenting, maafin ya Mas, kasihan ini. Iya Devi, aku cuma bercanda kok tadi, biar adik dari Mas ini juga tahu diri. Ya betul. Nah, ya udah kalau kayak gitu, mending Mas Danang masuk yuk ke rumah aku. Aku udah nyiapin makanan buat Mas Danang. Yuk. Terima kasih banyak ya Devi. Udah Kevin, udah. Tapi kamu jantungan, siapa yang mau gotong kamu? Iya, maaf, Bu. Iya. Udah kamu kalau sakit dadanya nggak usah nyapu. Cepat Iya, sembuh ya Bu. Mas sakit jantungnya. Terima kasih, Mas.